Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode 7 sebelumnya yang menceritakan pertarungan Light melawan Kaito. Nah, kira-kira di video kali ini nasib tragis apa yang akan diterima Kaito dan Yanaku atas kejahatan yang mereka perbuat, dan informasi baru apa yang Light dapatkan mengenai Sasha. Oke, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah kelompok Light berhasil mengalahkan Kaito dan Yanaku, Light tidak ingin meninggalkan jasad Wardi dan Gimura begitu saja. Ia memutuskan untuk menguburkan mereka dengan cara yang terhormat di Abyss. Setelah semuanya selesai, Light berjalan mendekati Kaito. Saat itulah ia baru menyadari bahwa Kaito ternyata adalah orang yang dulu mencoba memotong antrean. Nemumu juga langsung teringat kejadian itu terjadi sekitar sebulan yang lalu ketika mereka pertama kali datang ke kota Dagas. Kaito dan Yanaku sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka orang yang mereka remehkan waktu itu ternyata kelompok yang begitu kuat. Mereka pun menyesal karena tidak menyadarinya sejak awal. Light hanya bisa menghela napas kesal. Tidak menyangka pertemuan kebetulan seperti ini bisa terjadi. Tanpa banyak bicara, ia langsung menggunakan kartu teleportasi untuk memindahkan mereka semua ke Abyss. Sesampainya di sana, Kaito tampak kebingungan dan bertanya-tanya di mana mereka berada. Light menjelaskan bahwa tempat itu adalah dungeon terbesar dan paling berbahaya di dunia. Mendengar hal itu, Yanaku tampak tidak percaya karena jarak dari Dagas ke Abyss seharusnya sangat jauh. Tidak lama kemudian, seluruh anggota Four-Nine menyambut kepulangan Light. Light memberitahu mereka bahwa ia telah membawa 2 orang kriminal yang memiliki informasi penting tentang Master, dan mereka bisa diinterogasi sebelum dieksekusi. Mendengar itu, keempat anggota Four-Nine langsung menunjukkan niat membunuh yang kuat terhadap Kaito dan Yanaku. Mei bahkan berjanji akan membuat keduanya merasakan siksaan yang paling menyakitkan. Sementara Ellie menyiapkan mantra-mantra terlarang untuk penyiksaan. Aoyuki juga terlihat marah karena Kaito dan Yanaku berani melawan Light, dan Nazuna sudah bersiap menghajar mereka berdua. Namun, Light segera menenangkan semuanya. Ia meminta mereka berempat untuk tidak melakukan apapun dulu pada Kaito dan Yanaku, karena ia masih membutuhkan informasi tentang Master. Mendengar itu, mereka akhirnya menahan diri dan mengerti maksud Light. Setelah itu, Light meminta Gold untuk menjaga Eryo, sementara ia dan Nemumu akan menguburkan Wardi dan Gimura dengan layak. Tiba-tiba, Yanaku mulai berteriak dan mengajukan keluhan. Ia mengaku bahwa selama ini dirinya hanya dipaksa dan diancam oleh Kaito untuk melakukan semua eksperimen mengerikan itu. Mendengar alasan itu, Light menjadi jengkel. Baginya, semua eksperimen kejam yang dilakukan Yanaku adalah pilihan dan perbuatannya sendiri, apalagi tidak ada satupun korban yang dibiarkan hidup dari percobaannya. Akhirnya, Light memutuskan untuk menginterogasi Kaito dan Yanaku secara langsung. Ia ingin menggali semua informasi tentang Master sebelum akhirnya membuat keduanya menebus dosa dengan penderitaan yang setimpal. Mendengar keputusan itu, Kaito dan Yanaku langsung berteriak ketakutan, sadar bahwa nasib mereka kini benar-benar berada di tangan Light. Singkat cerita, Mia perlahan membuka matanya dan mendapati Light duduk di sampingnya. Dengan suara tenang, Light menjelaskan bahwa mereka kini berada di penginapan tempat kelompoknya tinggal. Setelah Mia mulai tenang, Light menceritakan apa yang terjadi saat ia pingsan. Tentu saja, cerita itu hanyalah rekayasa agar identitas mereka yang sebenarnya tidak terbongkar. Light mengatakan bahwa kelompoknya kebetulan menemukan Mia yang hendak dibunuh oleh Kaito. Lalu mereka memutuskan untuk menyelamatkan Mia dan Eryo. Sementara Kaito bersama kelompoknya berhasil melarikan diri. Mendengar penjelasan itu, Mia langsung menanyakan kabar kakaknya. Light pun menjawab dengan lembut bahwa kakaknya mengalami luka cukup parah dan sedang dirawat di rumah sakit, tapi kondisinya sudah mulai membaik. Ia meyakinkan Mia bahwa mereka bisa menjenguknya setelah Mia pulih sepenuhnya. Mendengar hal itu, Mia merasa lega. Meski hatinya tetap diselimuti kesedihan karena kehilangan Wardi dan Gimura. Light kemudian mengeluarkan peninggalan Wardi dan Gimura berupa potongan rambut dan menyerahkannya kepada Mia. Ia menjelaskan bahwa dirinya berhasil menyelamatkan Eryo, namun tidak sempat membawa tubuh kedua sahabat Mia itu kembali. Dengan nada menyesal, Light meminta maaf. Mia menerima rambut itu dengan tangan bergetar, lalu berterima kasih dengan tulus. Meski hanya sisa kecil dari orang yang ia sayangi, Mia merasa sedikit tenang. Namun tak lama, air matanya mulai jatuh, lalu ia menangis terseduh-seduh, meratapi kepergian sahabatnya yang tak akan kembali. Light pun memilih meninggalkan ruangan agar Mia bisa menumpahkan kesedihannya tanpa terganggu. Beberapa waktu kemudian, Light mengunjungi Serikat Petualang dan melaporkan seluruh kejadian tentang pembunuhan para petualang. Berkat informasi itu, pihak Serikat menaikkan peringkat Light menjadi peringkat C.
Awalnya, Light berniat menyerahkan jasad Kaito dan Yanaku sebagai bukti. Namun setelah tahu laporan saja sudah cukup, ia memutuskan untuk tidak menyerahkan mereka dan memberikan laporan palsu bahwa keduanya berhasil melarikan diri. Kini, Light kembali duduk bersama Mia dan Eryo di penginapan. Dengan suara lembut, Mia memberitahu bahwa ia dan Eryo telah memutuskan untuk berhenti menjadi petualang. Eryo menambahkan bahwa besok pagi mereka akan pergi bersama rombongan dan meninggalkan Dagas untuk pulang ke kampung halaman. Mia mengaku, meskipun waktu mereka bersama kelompok Light tidak lama, tapi semua pengalaman itu sangat berharga. Mereka berdua bisa hidup sampai sekarang berkat bantuan Light dan teman-temannya. Karena itu, Mia dan Eryo menunduk dengan penuh rasa hormat, mengucapkan terima kasih yang tulus atas semua kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan Light kepada mereka. Light merasa sedikit sungkan, karena bagaimanapun juga, ia pernah banyak dibantu oleh Mia, terutama dengan obat pemberiannya. Dalam hatinya, Light menganggap semua yang terjadi hanyalah kebetulan dan keberuntungan semata karena mereka berada di tempat yang sama saat kejadian itu berlangsung. Lalu dengan nada tenang, Light bertanya pada Mia apakah mereka benar-benar tidak ingin menjadi petualang lagi, mungkin bersama kelompok lain. Mia tersenyum tipis lalu menunduk. Ia mengaku setelah semua kejadian buruk yang menimpanya, rasa takut untuk kembali masuk ke dungeon masih belum bisa ia hilangkan. Eryo yang duduk di sebelahnya pun menambahkan bahwa ia tidak sanggup melanjutkan perjalanan sebagai petualang tanpa Wardi dan Gimura. Mereka berdua sudah seperti keluarga, jadi melangkah lagi seolah tanpa mereka hanya akan terasa hampa. Karena itu, Mia dan Eryo sepakat untuk berhenti menjadi petualang dan berjanji akan memberikan pemakaman yang layak bagi kedua sahabat mereka setelah pulang ke kampung halaman. Mia lalu mengalihkan pandangan ke arah Light dan berkata pelan, meski sulit masuk ke sekolah sihir karena keterbatasan biaya, ia tetap ingin belajar sihir secara mandiri. Ia ingin menjadi lebih kuat dan membuat Light kagum suatu hari nanti. Dengan mata yang sedikit berbinar, Mia menambahkan, jika suatu saat kelompok Light berkunjung ke kampung halamannya, ia berharap mereka mau mampir, karena ia dan Eryo akan menyambut mereka dengan hangat. Light tersenyum kecil dan menjawab, jika mereka punya waktu, ia pasti akan datang berkunjung. Gold yang berdiri di sampingnya langsung menimpali dengan santai bahwa ia juga akan ikut untuk menikmati sake bersama mereka. Mendengar itu, Mia menahan tawa, lalu dengan lembut meminta Light berjanji bahwa ia benar-benar akan datang menemuinya. Light mengangguk sambil tersenyum, lalu menjawab pelan bahwa ia pasti akan menepati janjinya. Dari balik jendela, Light memperhatikan keduanya berjalan menjauh dengan langkah pelan. Dalam diam, ia berharap agar mereka bisa hidup dengan tenang, terus berjuang mencapai impian mereka, dan suatu hari nanti mereka bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Setelah itu, Light berpamitan pada Gold dan Nemumu karena ada urusan di Abyss. Ia menggunakan kartu teleportasi dan langsung berpindah ke kantornya di sana. Setibanya di Abyss, Light disambut oleh Mei dan Ellie yang sudah menunggunya dengan laporan baru di tangan mereka. Light meminta laporan hasil interogasi terhadap Kaito dan Yanaku, lalu membacanya dengan seksama. Dari situ ia mengetahui bahwa siapapun yang memiliki garis keturunan langsung dengan sang master akan mewarisi energi sihir yang luar biasa besar serta kekuatan yang mengerikan. Mereka disebut sebagai submaster. Selain itu, Light juga baru mengerti alasan mengapa keberadaan master begitu diwaspadai di seluruh dunia. Karena jika sampai lepas kendali, kekuatannya bisa menyebabkan kehancuran besar, bahkan mungkin menghancurkan dunia itu sendiri. Namun, Light masih belum sepenuhnya percaya. Menurutnya, mungkin masuk akal jika kekuatan master bisa menghancurkan sebuah negara, tapi menghancurkan dunia terasa terlalu berlebihan. Mei lalu menjelaskan dengan tenang bahwa berdasarkan informasi yang mereka temukan, kekuatan seorang master benar-benar luar biasa besar. Karena itulah, setiap negara menugaskan perwakilan khusus untuk menjaga keseimbangan kekuatan militer dunia agar kekacauan tidak terjadi. Light menyadari bahwa semua informasi yang ia miliki masih belum cukup untuk dipercaya sepenuhnya. Tujuan sebenarnya dari sang master tetap menjadi misteri besar yang belum bisa ia pahami. Karena itu, ia menoleh pada Mei dan Ellie, meminta pendapat mereka tentang semua ini. Mei menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa ia pun berpikiran sama dan informasi mereka masih terlalu sedikit untuk bisa disimpulkan. Ellie lalu menambahkan bahwa kalimat "jika lalai, dunia bisa hancur" berasal dari ucapan Captain White Knight dari kerajaan Elf. Ia mencoba menafsirkan maknanya, namun sejauh ini belum menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan maksud sebenarnya dari kata-kata itu. Light kemudian mengalihkan pembicaraan dan bertanya tentang kondisi Kaito dan Yanaku.
Ellie mengangguk pelan, lalu membuka portal menggunakan sihirnya. Dari sana terlihat pemandangan yang menakutkan, di mana Kaito dan Yanaku disiksa tanpa ampun, tubuh mereka penuh luka hasil interogasi yang panjang dan menyakitkan. Namun bagi Light, semua itu masih belum cukup, mengingat kejahatan yang telah mereka lakukan, mulai dari menyerang kelompok Mia hingga melakukan eksperimen kejam pada orang-orang tak bersalah. Light merasa mereka pantas menerima penderitaan yang jauh lebih berat. Dengan ekspresi datar, ia mengeluarkan kartu sihir Death Eater. Dalam sekejap, muncul monster mengerikan yang langsung menerkam Kaito dan Yanaku. Jeritan mereka menggema di ruangan itu hingga tubuh dan jiwa mereka hancur tak bersisa. Light tidak mengatakan bahwa hukuman itu sudah setimpal, tapi setidaknya ia merasa sedikit lega. Paling tidak, para korban kini bisa mendapatkan ketenangan. Setelah urusan itu selesai, Light bersiap meninjau laporan lain yang mungkin masih berguna. Namun sebelum ia sempat melangkah, Ellie menyerahkan laporan baru. Ia mengabarkan bahwa seluruh persiapan untuk rencana balas dendam terhadap Sasha telah selesai, dan mereka bisa segera memulainya kapanpun Light menginginkannya. Ellie menjelaskan, Sasha, perempuan yang dulu mengkhianati Light, kini telah bertunangan dengan wakil Kapten White Knight. Berdasarkan penyelidikan, semua anggota White Knight tampaknya merupakan para Submaster. Karena itu, Ellie menyarankan agar mereka menculik seluruh anggota White Knight untuk digali informasinya mengenai sang Master. Mendengar laporan itu, Light tersenyum tipis. Ia menganggap ide Ellie sangat cerdas dan langsung memerintahkan agar rencana itu segera dijalankan. Setelah berhasil membalaskan dendamnya pada Garu, kini waktunya membalas pengkhianatan Sasha. Light tak sabar ingin melihat ekspresi Sasha saat ketakutan dan memohon demi hidupnya. Sebuah momen yang selama ini ia tunggu dengan penuh amarah dan kepuasan. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.